Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahadian Surya Sos MAB, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rizky Ainuhaya dengan NIM 2254205070060 dari kelas 1C Keuangan, nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah konsep usaha mikro berkelanjutan dengan judul Micro Hydro Chicken Farm. Konsep usaha ini mengintegrasikan pertanian hidroponik dan peternakan ayam petelur dalam satu sistem yang saling terhubung dengan tujuan menciptakan usaha skala kecil yang efisien, bernilai ekonomis, dan ramah lingkungan. Akan saya mulai presentasinya. Micro Hydro Chicken Farm atau yang akan disebut sebagai pertanian hidroponik rumah tangga yang terintegrasi dengan peternakan ayam dan pengelolaan limbah organik. Jadi konsep dasar dari kegiatan bisnis saya adalah bisnis yang terintegrasi dengan pemeliharaan ayam dan pengolahan limbah organik. Melalui model bisnis ini, kegiatannya dimulai dari proses produksi sayuran dan telur, kemudian hasilnya akan saya pasarkan kepada konsumen sekitar. Limbah panen tidak akan dibuang, tetapi dimanfaatkan kembali sebagai pupuk atau pakan tambahan, sehingga kegiatan bisnis ini berjalan dalam siklus tertutup dan berkelanjutan. Nilai yang akan ditawarkan adalah sayur segar bebas pestisida, telur segar, dan zero waste melalui pemanfaatan limbah panen. Ada 7 tanaman yang akan saya jadikan tanaman pertama pada saat bisnis ini dimulai. Di antaranya adalah pokcoy atau pakcoy, selada, daun bawang, tomat, kangkung, bayam, dan juga cabai. Eh, saya memilih tanaman tersebut karena saya menilai tanaman tersebut menjadi pokok dasar dalam kegiatan memasak ibu rumah tangga sehari-hari. Dan juga pemilihan pokcoy, selada, kangkung, bayam itu dipilih karena sayuran tersebut merupakan sayuran yang cepat panen dalam jangka waktu 20 sampai 30 hari. Yang selanjutnya adalah motif sosial. Kenapa saya ingin melakukan bisnis ini? Yang pertama, tentu saja saya ingin memiliki keuntungan dari penjualan sayur dan telur. Nah, saya juga ingin menyediakan bahan pangan organik bagi masyarakat sekitar, seperti sayuran segar yang dipetik pada saat hari itu juga, dan juga telur segar yang keluar pada saat hari itu juga. Sehingga eh, dalam teknik hidroponik itu, saya akan meminimalisir penggunaan bahan kimia, atau saya tidak akan menggunakan bahan kimia sama sekali, sehingga eh, akan menciptakan sayuran sehat yang bebas pestisida. Dan selanjutnya adalah saya akan mengolah limbah sisa dari penjualan sayuran yang mungkin sayurannya terkena defect atau cacat, akan saya berikan ke ayam sebagai pakan, dan juga bisa saja saya menjadikan sisa-sisa sayuran tersebut sebagai pupuk kompos organik. Dalam pandangan ekonomi global, perencanaan bisnis saya memiliki 3 aspek kegiatan yang mendasari kegiatan bisnis saya. Yang pertama adalah urban farming, jadi kegiatan budidaya
sayuran hidroponik dan pemeliharaan ternak ayam telur itu akan saya lakukan di lingkungan rumah saya yang memiliki keterbatasan lahan. Jadi saya akan menggunakan teknik hidroponik atau aquaponik yang dipercaya memiliki lebih banyak kelebihan dibanding budidaya menggunakan tanah konvensional. Yang kedua adalah self-awareness dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu mulai sadar terhadap kesejahteraan pangan melalui hidroponik itu meningkat karena sistem ini menawarkan solusi cerdas untuk berproduksi pangan berkelanjutan. Ya, jadi masyarakat menjadi lebih aware karena sayuran hidroponik itu dapat menghasilkan sayur yang lebih sehat dan bebas pestisida. Yang ketiga adalah harga lokal. Jadi sayuran hidroponik itu berpotensi dijual dengan harga lokal karena efisiensi sumber daya air, panen sepanjang tahun. Kenapa saya bisa menyebutkan sayuran hidroponik bisa panen sepanjang tahun? Karena dalam teknik ini tanaman tidak bergantung pada cuaca luar. Jadi petani dapat memproduksi sayur-sayur tersebut secara konsisten. Yang selanjutnya adalah hasil panen lebih cepat dan banyak. Jadi metode ini dinilai menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan stabil. Jadi panen bisa lebih banyak karena juga penghematan tempat dan waktu. Yang selanjutnya adalah bentuk kepemilikan. Jadi bentuk kepemilikan yang akan saya pilih untuk bisnis saya, perusahaan perseorangan. Jadi untuk kepemilikan dan pengelolaannya akan saya lakukan secara pribadi, serta modal untuk bisnis saya ini akan saya ambil dari dana pribadi, atau jika memang butuh, saya bisa minta tolong kepada keluarga saya. Serta tanggung jawab pengelolaan untuk model perusahaan perseorangan ini akan saya tanggung sebagai pemilik tunggal bisnis ini. Jadi keuntungannya otomatis akan menjadi milik saya pribadi. Serta saya juga memilih perusahaan perseorangan karena pendiriannya sederhana, tidak serumit PT atau CV. Yang selanjutnya adalah kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Jadi dalam bisnis hidroponik ini terintegrasi ini saya melihat peluang dari tren gaya hidup sehat dan meningkatnya minat masyarakat terhadap pangan segar yang higienis. Selain itu, banyak keluarga yang mencari sumber sayuran dan telur berkualitas tanpa pestisida dan hormon sintetis. Bagaimana perencanaan bisnis saya akan dilakukan? Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang pasar. Yang tentunya saya akan melihat konsumen di lingkungan sekitar rumah saya dalam radius 1 sampai 2 kilometer yang membutuhkan sumber sayur dan telur segar pada hari itu juga. Jadi saya juga melihat minimnya pesaing langsung dalam radius sekitar rumah. Karena biasanya untuk ibu rumah tangga itu harus pergi ke pasar dulu yang mungkin jaraknya cukup jauh dari rumah. Jadi saya melihat peluang bisnis ini karena saya membidik ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan sayur fresh pada saat itu juga. Jadi untuk perencanaan yang selanjutnya adalah perencanaan modal usaha. Untuk perencanaan produk, saya membidik sayur hidroponik sebagai produk utama, juga telur sebagai produk utama karena saya berencana untuk memelihara 5 ayam dan juga pupuk atau kompos organik dari kotoran ayam dan juga sisa sayuran defect sebagai produk tambahan.
Untuk inovasi model usaha sendiri, saya mengintegrasikan tanaman, ternak, dan pengelolaan limbah dalam satu sistem yang tertutup. Jadi limbah panen itu akan menjadi pakan tambahan dan juga pupuk organik. Sehingga saya dapat mengurangi biaya produksi dan menciptakan konsep zero waste. Yang selanjutnya adalah perencanaan operasional. Tidak saya cantumkan di PPT, tapi akan saya sebutkan. Jadi saya akan menyiapkan instalasi hidroponik dan kandang ayam sederhana. Juga untuk pembersihannya akan saya lakukan secara pribadi dan manual dengan tenaga manusia. Ya, selanjutnya adalah untuk perencanaan pendapatan. Saya akan menjual sayur ke konsumen lokal, menawarkan mungkin menawarkan paket sayur plus telur untuk makanan tertentu yang membutuhkan sayur dan juga telur. Dan juga saya akan memanfaatkan limbah sebagai kompos bernilai ekonomis. Jadi kompos organik itu bisa saya gunakan sendiri kepada tanaman saya. Jadi tujuan kewirausahaan pada usaha ini adalah untuk menghasilkan produk pangan sehat dan aman dikonsumsi, membangun usaha berkelanjutan berbasis rumah tangga, menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui pengelolaan limbah dan juga mendapatkan keuntungan dengan minimalisir biaya produksi. Yang selanjutnya adalah manajemen produksi dan sumber daya manusia. Jadi yang pertama kali akan disiapkan adalah menyiapkan instalasi hidroponik dan kandang ayam. Dalam bisnis ini, untuk produksi sendiri mencakup kegiatan merawat tanaman hidroponik dari menanam bibit dan memberi nutrisi, memelihara ayam dari seperti memberi pangan, sanitasi kandang, serta memanen sayuran dan pengumpulan telur, terus mengolah limbah menjadi pupuk, serta memastikan hasil panen sesuai standar dan kualitas. Ya, pengaturan bisnis ini saya rancang supaya menjamin ketersediaan produk secara konsisten, efisien, dan meminimalisasi pemborosan. Nah, untuk perencanaan sumber daya manusia adalah saya sendiri, Rizky Anugraya, sebagai pemilik yang kemudian akan diisi dengan divisi produksi tanaman, divisi perawatan ayam, dan juga divisi pemasaran dan distribusi. Jadi dalam bisnis hidroponik ternak ayam ini, sumber daya manusia berperan dalam perawatan tanaman, pemberian pakan, pemanenan, pencatatan hasil hingga pemasaran. Jadi pengelolaan sumber daya ini saya rancang untuk membagi tugas yang jelas dan nanti kalau seumpama saya memiliki karyawan akan saya beri pelatihan keterampilan dasar supaya memotivasi agar kinerja tetap optimal. Dengan pengelolaan sumber daya yang tepat ini, kegiatan usaha diharapkan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang direncanakan. Yang selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Jadi ini dibagi menjadi manajemen pemasaran dan manajemen pemasaran lanjutan ya. Yang pertama adalah segmentasi. Jadi saya akan mencari pelanggan itu berdasarkan mereka yang sudah berkeluarga. Saya akan mendistribusikan juga kepada warung makan dan tetangga. Nah, targetnya adalah pelanggan lokal atau tetangga saya dengan radius 1 sampai 2 kilometer. Misalnya untuk positioning, jadi saya akan menempatkan sayur segar yang panen hari ini langsung ke meja makan Anda. Untuk yang selanjutnya adalah manajemen pemasaran lanjutan, memuat 4P, product, price, place, dan promotion.
Untuk produknya sendiri adalah sayuran, telur, dan pupuk organik. Untuk price-nya eh, akan sedikit premium ya, tapi tetap terjangkau karena lokal. Dan kami tentu saja akan menjaga kualitas yang akan kami berikan. Nah, untuk place-nya, jadi akan kami distribusikan langsung kepada konsumen atau pelanggan bisa datang langsung ke tempat kami. Nah, untuk promotionnya bisa kami salurkan lewat media sosial marketing, WhatsApp, tetangga, dan juga dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan perencanaan manajemen keuangan dari usaha saya sendiri dengan skala rumahan yang mencakup anggaran awal, estimasi pendapatan, dan estimasi biaya operasional. Untuk instalasi awal, total anggarannya adalah 2.250.000, yaitu anggaran ini digunakan untuk hidroponik, bibit dan nutrisi tanaman, ayam, dan kandang. Eh, investasi awal ini bersifat jangka panjang dan dapat digunakan berulang kali. Nah, untuk perkiraan pendapatan bulanan yang selanjutnya adalah sebesar 390.000 yang berasal dari tiga sumber, yaitu sayur, telur ayam, dan pupuk organik. Pendapatan ini tidak berasal dari produk utama saja, tapi juga dari pemanfaatan limbah sehingga dapat menjadi efisiensi usaha. Yang selanjutnya adalah perkiraan biaya operasional. Untuk menjaga keberlanjutan usaha, saya juga memperkirakan biaya operasional bulanan sebesar 250.000 berupa listrik pompa air, pakan ayam tambahan, karena saya merasa kalau seumpama tidak memungkinkan jika memberikan ayam tersebut full sayuran, jadi mungkin saya akan menggunakan pakan ayam konvensional sebagai tambahan. Yang selanjutnya juga nutrisi hidroponik tambahan, karena tidak mungkin saya menggunakan full dari pupuk organik yang saya buat sendiri, karena juga memerlukan nutrisi lain ya. Jadi biaya ini relatif rendah karena sebagian dari pakan dan pupuk berasal dari limbah internal usaha. Secara keseluruhan, total kebutuhan dana adalah 2.890.000. Dengan sistem zero waste, usaha ini dirancang efisien, berkelanjutan, dan juga cocok untuk usaha skala rumahan. Yang selanjutnya adalah break-even point atau BEP ya. Jika pendapatan rata-rata bulanan adalah 390.000 per bulan, ya kita bisa menghitung modal awal dari laba bersihnya adalah pendapatan dikurangin biaya. Untuk biayanya diestimasikan sebesar 250.000, jadi kita mendapatkan 140.000 sebagai laba, dan kita bisa menghitung break-even point-nya selama 20 bulan, dalam artian kurang lebih 1,6 tahun modal bisa kembali dengan arah usaha yang semakin efisien setelah itu. Jadi saya bisa merekrut karyawan atau juga bisa mengembangkan usaha saya sendiri yang untuk usaha yang lebih baik. Yang selanjutnya untuk alur SIM dan SIA. Jadi sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi ini akan sangat membantu saya untuk mengetahui kondisi produksi, penjualan, dan
keuangan secara akurat dan terorganisir. Jadi, penerapannya dalam bisnis hidroponik saya adalah yang pertama itu mencatat produksi. Berapa jumlah bibit yang ditanam, jumlah panen tiap periode, atau stok telur harian. Itu sangat perlu dilakukan karena mengingat ayam petelur itu bisa menghasilkan 4 sampai 5 butir telur per hari untuk satu ekornya. Yang selanjutnya juga saya akan mencatat kerusakan atau limbah untuk pupuk. Yang kedua adalah pencatatan keuangan atau sistem informasi akuntansi. Jadi saya akan mencatat berapa biaya nutrisi dan pakan, biaya untuk listrik pompa, biaya untuk bibit dan peralatan, dan juga pemasukan dari penjualan sayur, telur, dan pupuk. Semua ini akan dicatat melalui Microsoft Excel secara sederhana atau dengan bantuan aplikasi komputer akuntansi seperti Accurate Enterprise. Yang ketiga adalah sistem pemesanan pelanggan. Jadi saya akan memasarkan atau open order melalui WhatsApp. Jadi saya bisa menyimpan data pelanggan atau data pemesanan sehingga akan memudahkan pengiriman dan rekap omset. Yang selanjutnya adalah saya akan menggunakan sistem informasi manajemen itu untuk pengendalian persediaan. Saya akan mencatat stok nutrisi, stok pakan, dan stok bahan baku. Sehingga saya dapat menentukan waktu pembelian ulang yang tujuannya agar proses dari kegiatan bisnis saya tidak terganggu sehingga biaya dapat terkendali. Yang selanjutnya adalah pengolahan data untuk pengambilan keputusan. Jadi, eh, contoh keputusan yang akan saya ambil jika saya sudah menggunakan SIM dan SIA ini adalah apakah saya perlu menambah lubang tanam, apakah biaya pakan terlalu tinggi, atau apakah saya memerlukan efisiensi lagi, atau produk mana yang paling menguntungkan, atau produk mana yang paling tidak diminati oleh masyarakat. Jadi karena data data dari penggunaan SIM dan SIA ini rapi, jadi pengambilan keputusan saya untuk bisnis saya sendiri akan lebih tepat. Seperti itu. Jadi saya akan dapat mengontrol produksi ya, memantau biaya, mengukur keuntungan, dan merencanakan pengembangan usaha dengan lebih efektif. Yang selanjutnya adalah SWOT, analisis SWOT, atau yang biasa disebut dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman. Yang pertama ada kekuatan. Jadi kekuatan dari ide bisnis saya adalah memanfaatkan lahan sempit dengan skala rumah tangga. Dan sistem hidroponik yang saya gunakan itu memungkinkan produksi sayuran tetap berjalan meskipun di ruang terbatas. Ini menjadi keunggulan dibandingkan sistem tanam konvensional yang membutuhkan lahan luas. Dan dengan memanfaatkan halaman atau ruang kecil, biaya investasi dan resiko hama akan menjadi lebih rendah. Yang selanjutnya, sistem usaha itu terintegrasi dan minim limbah. Jadi, sisa sayuran yang dihasilkan itu yang tidak terjual atau rusak dapat diolah menjadi pupuk organik atau sebagai pakan tambahan untuk ayam. Ini membuat usaha lebih ramah lingkungan, efisien, dan mengurangi biaya pembelian pakan serta pupuk. Konsep ini menarik untuk dipromosikan sebagai bisnis berkelanjutan. Nah, untuk kebutuhan pasar sendiri, stabil karena produk pangan sehat seperti sayuran dan telur itu akan selalu dibutuhkan. Nah, produk segar itu banyak dicari terutama di wilayah perumahan, sehingga potensi pasar cukup kuat meskipun skala usaha yang akan saya dirikan ini kecil. Yang selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Jadi, untuk kelemahannya yang pertama
cuaca dan listrik itu berpengaruh pada sistem hidroponik. Meskipun sebelumnya saya menyebutkan cuaca itu tidak berpengaruh, tapi untuk sinar matahari sendiri itu dibutuhkan untuk hidroponik itu. Jadi akan sangat berpengaruh karena untuk penyalaan lampu listrik untuk fotosintesis tanaman itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus karena kita juga harus menghemat biaya listrik. Jadi eh, karena saya membuka bisnis yang bersangkutan dengan makhluk hidup, tanaman dan ayam itu membutuhkan pemantauan harian seperti pengecekan air, pemberian nutrisi pakan, kebersihan kandang, dan kebersihan petanaman hingga panen. Sehingga jika sumber daya manusia terbatas atau kurang terampil, kualitas panen bisa menurun. Nah, untuk kelemahan yang selanjutnya tidak disebutkan dalam PPT, tapi modal awal sebenarnya terlalu besar, relatif besar bagi sebagian orang. Untuk instalasi hidroponik, pompa kandang dan ayam itu membutuhkan investasi awal yang mungkin tidak hanya dalam cakupan materi saja, tapi juga dalam ilmu pengetahuan. Jadi ada resiko kerugian yang besar jika manajemen untuk hidroponik dan ayam itu sendiri, manajemen pemasaran dan keuangan itu kurang baik. Yang selanjutnya adalah kesempatan antara atau opportunity. Itu saya melihat kesempatan untuk bisnis ini berkembang karena meningkatnya kesadaran pangan sehat dan organik. Jadi konsumen itu semakin peduli dengan kualitas makanan yang bersih dan juga tanpa obat, tanpa bahan kimia. Jadi ini membuka peluang menaikkan nilai jual dan membangun loyalitas pelanggan. Jadi yang selanjutnya, kesempatan yang selanjutnya yang saya dapatkan adalah pasar digital dan distribusi lokal semakin berkembang. Mengingat saya akan mendistribusikan atau memasarkan produk saya melalui eh, media sosial marketing dan juga WhatsApp, itu mempermudah penjualan tanpa harus memikirkan toko fisik. Jadi bisnis saya dapat berkembang di lingkungan sekitar seperti tetangga, warung sayur, kantin, hingga restoran lokal. Saya juga melihat peluang dukungan pemerintah terhadap UMKM dan pertanian rumah tangga. Karena sekarang sudah banyak bantuan modal, pelatihan, dan pameran produk pertanian terpadu untuk masyarakat. Jadi ini bisa saya manfaatkan untuk menekan biaya produksi dan memperluas jaringan pemasaran. Yang selanjutnya adalah threats atau ancaman. Ya, jadi ancaman terbesar dari kegiatan bisnis saya yang pertama itu adalah pesaing harga dari pasar tradisional. Nah, karena saya bisnis baru, jadi untuk instalasi awalnya itu memakan modal yang cukup besar, sehingga mungkin untuk awal-awal pengenaan biayanya akan saya jual dengan harga yang ti- sebenarnya tidak bisa disebut dengan harga yang melokal, karena mengingat mungkin kualitas yang saya tawarkan itu lebih baik. Jadi untuk harga mungkin akan sedikit lebih tinggi daripada pasar tradisional. Nah, yang selanjutnya adalah resiko gagal panen akibat penyakit, hama, dan kegagalan cuaca. Ini bisa berdampak pada pendapatan ya, karena eh, mengingat panen telur bisa dilakukan setiap hari. Jadi kalau seumpama ayam terkena penyakit, maka ada beberapa akan dapat mengurangi jumlah panen dalam periode tertentu gitu. Yang selanjutnya adalah perubahan daya beli masyarakat jika ekonomi menurun. Bisa juga kalau harga pakan atau nutrisi hidroponik naik. Jadi
Terkadang produk hidroponik yang sedikit lebih mahal itu akan kurang diminati dalam kondisi ekonomi yang sedang menurun. Jadi sekian dari presentasi saya terhadap bisnis micro hydro chicken farm. eh Sebenarnya sedikit lebih rumit daripada bisnis-bisnis yang mungkin bisa saja saya kembangkan atau bisnis dengan skala yang lebih kecil dan lebih sederhana. Jadi sebagai penutup, melalui konsep micro hydro chicken farm ini diharapkan usaha dapat dikembangkan dengan pendekatan bisnis yang berkelanjutan, sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan meminimalkan limbah yang dihasilkan. Saya Rizky Anuhaya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.